saya akan menyebutkan sebuah kisah dari kisah-kisah umat terdahulu. Mudah-mudahan dengan kisah ini kita bisa mengambil suatu pelajaran yang sangat penting, yaitu bahwa harta itu bisa mengubah sifat dan karakter seseorang. Dari yang baik bisa menjadi buruk. Seorang yang jujur bisa menjadi pembohong karena harta. Teman bisa menjadi lawan karena harta. Bahkan saudara kandung pun bisa menjadi musuh karena harta. Kisahnya sebagai berikut. Ibnul Jauzi rahimahullah menyebutkan sebuah kisah. Dulu Nabi Isa alaihi salatu wassalam melakukan suatu perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Dia ditemani oleh seorang laki-laki dari Bani Israel. Karena perjalanan yang sangat jauh menuntut Nabi Isa untuk istirahat di pinggir sungai. Maka Nabi Isa mengeluarkan bekalnya 3 potong roti. 1 potong roti untuk dirinya, 1 potong roti untuk temannya, dan 1 potong roti dia simpan di tanah. Setelah itu keduanya pun memakannya. Setelah itu Nabi Isa beranjak berdiri dan pergi ke pinggir sungai untuk suatu hajat dan keperluan. Setelah itu Nabi Isa kembali. Alangkah kagetnya Nabi Isa, sepotong roti yang dia simpan itu telah hilang. Maka Nabi Isa alaihissalatu wassalam berkata kepada temannya, "Siapakah yang memakan sepotong roti ini?" Kata temannya, "La adri, saya tidak tahu. Tenaku isengi, nggak aku tahu." Kata Nabi Isa, "Kita bangkit, kita lanjutkan perjalanan." Dalam perjalanan Nabi Isa di sini akan nampak kejadian-kejadian di luar kemampuan manusia, dan akan nampak akan maha kebesaran Allah untuk menyingkap siapakah yang memakan sepotong roti itu. Kejadian pertama, dalam perjalanan Nabi Isa, beliau melihat seekor anak rusa. Maka beliau pun menangkapnya, menyembelihnya, mengulitinya, memotong-motong dagingnya, memasaknya, kemudian memakannya. Setelah itu Nabi Isa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, nampakkanlah akan maha kebesaran dan keagunganmu." Maka tulang-tulang anak rusa ini menyatu kembali, membentuk daging hidup dan berlari ke induknya. Subhanallah. Maka Nabi Isa memegang pundak temannya dan berkata, "Engkau telah menyaksikan akan maha kebesaran Allah. Sekarang saya tanya, siapakah yang memakan sepotong roti itu?" Orang ini berkata, "Saya tidak tahu. Tenaku isin, enggak aku tahu." Kata Nabi Isa, "Bangkit, kita lanjutkan perjalanan." Nabi Isa dalam perjalanannya harus mengarungi lautan yang luas dan dalam. Maka Nabi Isa memegang tangan orang ini seraya berdoa kepada Allah, "Ya Allah, nampakkanlah akan maha kebesaran dan keagunganmu." Maka Nabi Isa dan orang ini berjalan di lautan dengan izin Allah. Setelah sampai di daratan, Nabi Isa melepas tangan orang ini seraya berkata, "Kamu telah merasakan akan maha kebesaran dan keagungan Allah. Sekarang saya tanya, siapakah yang memakan sepotong roti itu?" Lagi-lagi orang ini berkata,
saya tidak mengetahuinya. Kata Nabi Isa, bangkit, kita lanjutkan perjalanan. Dalam perjalanan Nabi Isa harus mengarungi padang pasir yang tandus dan gersang. Maka Nabi Isa mengambil tumpukan-tumpukan pasir yang banyak. Kemudian beliau meletakkan di kedua telapak tangannya dengan jumlah yang banyak. Setelah itu Nabi Isa berdoa, ya Allah, nampakkanlah akan maha kebesaran dan keagunganmu. Tiba-tiba pasir yang banyak yang berada di kedua telapak tangan Nabi Isa semuanya berubah menjadi emas dengan izin Allah. Maka Nabi Isa berkata kepada orang ini, emas ini saya akan bagi 3. Temannya protes, kita hanya berdua, kok dibagi 3? Kata Nabi Isa, tidak, emas ini saya akan bagi 3. Kata temannya, tidak, kita hanya berdua. Kata Nabi Isa, tidak, 1 bagian untukku, 1 bagian untukmu, dan 1 bagian yang memakan sepotong roti itu. Tanpa diminta dan ditanya oleh Nabi Isa, orang ini berkata, "Nakke, saya yang makan sepotong roti itu." Subhanallah. Pada kejadian-kejadian yang di luar kemampuan manusia, anak rusa yang sudah menjadi tulang hidup kembali, dia saksikan tidak bisa menyingkap kejujurannya. Dia bisa berjalan di lautan, tidak bisa menyingkap kejujurannya. Tapi ketika ditanya, 1 bagian emas ini untuk yang memakan roti itu, maka dia berkata, saya yang memakan roti ini. Begitulah bahaya harta. Subhanallah. Maka Nabi Isa berkata, ambil semuanya, alengasemi, ambil semua. Orang seperti ini tidak pantas dijadikan teman. Kita berpisah sampai sini. Maka orang ini pun berjalan seorang diri di padang pasir membawa emasnya yang banyak. Maka dia dihadang oleh 3 orang perampok yang ingin mengambil emasnya. Maka orang ini pun melakukan pembelaan diri seraya berkata, jangan, kita bagi saja emas ini. Kalau kita sudah tiba di desa itu kita bagi, bahkan bagian kalian jauh lebih banyak dari bagian saya. 3 perampok ini berkata, iya, setuju. Ketika mereka tiba di desa, mereka ditimpa dengan rasa lapar yang sangat. Maka 1 dari 4 orang ini berkata, hendaknya salah seorang di antara kita pergi dulu membeli makanan. Nanti setelah kita makan, baru kita bagi, kan enak. Maka berangkatlah salah satu dari 4 orang ini. Di pertengahan jalan, dia dirasuki dengan bisikan jahat. Begitulah harta uang banyak setannya, banyak bisikannya itu. Jadi bisik dengan jahat, kalau emas ini kamu bagi 4, jatah kamu sedikit. Sudah, taburi racun pada 3 makanan temanmu yang lagi menunggu makanan, supaya emas itu hanya milikmu seorang diri. Masuk akal dalam pikirannya, ya, karena fitnah harta itu paling cepat diterima oleh akal, walaupun itu kejahatan. Pikiran jahat yang ada pada orang ini sama persis semisal dengan pikiran jahat temannya 3 orang yang lagi menunggu makanan. Sama pikiran jahatnya. 3 orang temannya ini juga punya pikiran jahat. Kalau kita punya emas, kalau kita bagi 4 emas ini, kita dapat jatah sedikit. Sudah, kalau teman kita yang 1 datang, kita bunuh, selesai masalah. Maka datanglah temannya membawa makanan. Setelah datang langsung dibunuh. 3 orang ini berkata, kita makan dulu.
setelah makan baru kita bagi emas ini. Subhanallah. Mereka pun memakan makanan ini, mati semuanya, empat-empatnya mati. Dalam keadaan emas tidak dia sentuh, tidak dia bagi, berada di sisi kepalanya. Maka Nabi Isa melewati 4 orang ini seraya mengingatkan kepada kita beberapa peringatan. 1, bahwa harta itu bisa mengubah sifat dan karakter seorang. Yang baik bisa menjadi buruk, teman bisa menjadi lawan. Yang kedua, penyebab yang terbesar orang bermudah-mudahan berbohong, bahkan terbiasa berbohong, salah satu penyebabnya karena masalah harta. Karena masalah harta. Yang ketiga, bahwa salah satu cara yang paling ampuh untuk memancing suatu kejahatan supaya nampak kejahatan itu, coba pancing dengan harta. Itu paling mudah tersingkap, sebagaimana pada kejadian Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Faedah yang terakhir, sejelek-jeleknya teman adalah teman yang tamak terhadap harta. Terakhir, hal ini mencocoki akan sabda Rasulullah. Nabi bersabda dalam 2 hadis. Nabi berkata, qalbus syaihi syabun fi isnain. Hati orang yang sudah tua rentah, bungkuk badannya, rambutnya beruban, matanya rabun, itu bisa menjadi jiwanya mudah kembali karena 2 hal, kata Nabi. Padahal dia sudah tua rentah, tapi bisa berjiwa mudah karena 2 hal. Yang pertama, tulul hayat, panjangnya angan-angan. Yang kedua, hubbul mal, cinta terhadap harta. Coba dites, bagaimanapun itu orang rabunnya matanya, tapi kalau disuruh hitung uang itu biasanya tidak salah, jarang salah itu. Kalau disuruh hitung, biasanya bagaimanapun mengantuknya orang, tapi kalau disebut nama uang itu biasa tidak ngantuk, tidak jadi mengantuk, bangkit. Maka itu kata Nabi, qalbu syaihu syabun fi isnain. Yang kedua, Rasulullah bersabda, law kana ibnu adam wadiyani min zahab. Seandainya anak cucu manusia itu mempunyai 2 lembah yang semuanya berisi emas. Dia punya 2 lembah, semuanya berisi emas. Kalau ada orang dia punya 2 lembah berisi emas semuanya, mengharuskan 2 hal. 1, dia tidak akan mungkin bisa menghitung emasnya. 2 lembah berisi emas, pasti tidak bisa menghitung. Yang kedua, dia tidak akan mungkin bisa menghabiskannya. Tapi bersama dengan itu, kata Rasulullah, la tabagau salisan, dia akan tetap mencari lembah emas yang ketiga. Padahal belum bisa dihabiskan, belum bisa dihitung, karena ketamakannya terhadap harta, dia akan tetap mencari lembah yang ketiga. Maka itu di bulan yang penuh berkah ini, marilah kita manfaatkan harta-harta kita, ya, di jalan-jalan yang benar, di jalan-jalan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala.